Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febrina Hanifah Davi pada mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-11, sudah bab 5, yaitu tentang struktur dan dinamika bumi. Jangan lupa untuk mencatat semua materi yang akan Ibu sampaikan ya. Untuk kelas 7 MIPA, silakan mengumpulkan tugas poster via WA ke nomornya Bu Mia. Pertama, akan kita bahas tentang geosfer. Geosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang mencakup keseluruhan komponen yang terdapat di dalam maupun di permukaan bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 6.730 km. Terdapat 3 lapisan penyusunnya, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lapisan kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis dan memiliki ketebalan mencapai 70 km. Kerak bumi tersusun atas lapisan tanah dan batuan. Lapisan ini menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Kerak bumi ini membentuk lempeng samudra dan lempeng tektonik. Lapisan kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan memiliki suhu sekitar 700 derajat Celcius sampai 1.300 derajat Celcius. Lapisan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu litosfer, lapisan mantel bumi yang paling atas, mengandung silisium dan aluminium padat. Kedua, astenosfer, lapisan di bawah litosfer, yang mengandung silisium, aluminium, dan magnesium dalam bentuk cairan kental. Dan yang ketiga adalah mesosfer, mengandung silisium dan magnesium. Inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam bumi dan memiliki ketebalan sekitar 3.500 km dan tersusun atas mineral cair berupa Fe atau besi dan Ni atau nikel yang bertekanan sangat tinggi dengan suhu mencapai 4.400 hingga 6.000 derajat Celcius. Di dalam inti bumi terjadi tekanan sangat tinggi sehingga cairan atau gas akan berubah menjadi padatan. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar radiasi matahari dan gangguan dari benda-benda angkasa. Unsur utama penyusun atmosfer adalah nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Atmosfer juga berfungsi untuk mengontrol suhu di planet bumi. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pertama, lapisan paling dekat dengan bumi yaitu troposfer dengan ketinggian 0-10 km di atas permukaan bumi. Pada troposfer sering terjadi fenomena alam seperti angin, hujan, salju, bahkan halilintar. Pada lapisan ini terdapat udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sehingga kita tidak boleh mencemarinya. Kedua, stratosfer memiliki ketinggian 10-50 km di atas permukaan bumi. Pada stratosfer terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Pesawat terbang
juga berada pada lapisan ini. Ketiga, yaitu mesosfer, berada pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, suhunya sangat dingin, yaitu mencapai negatif 90 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari jatuhnya meteor. Meteor yang jatuh ke bumi akan terbakar dan hancur sebelum masuk ke bumi. Keempat, termosfer berada pada ketinggian 85 hingga 500 km di atas permukaan bumi. Pada termosfer, temperaturnya sangat panas hingga mencapai 2000 derajat Celcius. Pada lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang dapat memantulkan gelombang radio. Pada termosfer terjadi fenomena aurora di kutub utara dan kutub selatan. Yang terakhir, lapisan terluar yaitu eksosfer berada pada ketinggian 500 hingga 10.000 km di atas permukaan bumi. Komponen penyusun utamanya yaitu hidrogen dan helium. Pengaruh gaya berat dan gravitasi bumi di sini sangat kecil. Di sini juga sebagai tempat satelit luar angkasa berada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tekanan udara yang ada di atmosfer. Massa udara menumpuk di permukaan bumi dan udara di atas menekan udara di bawahnya. Tekanan ini dinamakan dengan tekanan udara. Massa udara dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Hal ini menyebabkan semakin dekat dengan permukaan bumi, maka udara akan semakin mampat, dan semakin jauh dengan permukaan bumi, maka udara semakin renggang. Akibatnya, semakin dekat dengan permukaan bumi, maka semakin besar tekanan udaranya dan sebaliknya. Massa udara apabila terkena panas akan memuai, dan apabila mendapatkan dingin akan menyusut. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Suhu di atmosfer. Energi matahari dipancarkan secara radiasi ke bumi dan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Bagian atmosfer yang paling bawah akan mendapatkan panas dari bumi terlebih dahulu. Kemudian melalui udara, sedikit demi sedikit, panas tadi dirambatkan ke atmosfer berikutnya. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi panas. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda seperti pada gambar berikut. Berikutnya, lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer. Satu molekul ozon tersusun atas 3 oksigen. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap saat. Salah satu yang mempengaruhinya adalah adanya gas klorofluorokarbon atau CFC. CFC mampu memecahkan molekul ozon. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Fenomena ini disebut dengan lubang ozon. Nah, ini perubahan lapisan ozon dari waktu ke waktu, di mana warna ungu dan biru berarti itu konsentrasi ozonnya semakin sedikit sehingga terjadi lubang ozon. Terlihat bahwa di video, dari waktu ke waktu, lubang ozon semakin besar.
Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.